Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan daring Semantik Web. Kita sudah sampai ke materi yang ke-9, yaitu kita akan membahas tentang eh, SparkQL. Ya, baik. Saya ingatkan dulu sebelum Anda eh, mengikuti perkuliahannya, Anda silakan untuk menjawab pertanyaan keikutsertaan dulu di Google Classroom. Setelah itu disimak penjelasan ini. Setelah nanti Anda mempelajari lebih detail tentang materinya di PowerPoint, silakan dijawab quiz yang saya buat di Quizizz. Nanti silakan dikirim hasilnya. Dan Anda hanya diperkenankan menjawab sekali saja. Itu yang perlu saya sampaikan. Quiz 5 pertanyaan pilihan ganda itu adalah tujuannya untuk mengetahui sejauh mana Anda bisa menyerap materi yang saya sampaikan. Baik, mari kita lanjutkan materinya tentang Semantik Web, tentang SparkQL. SparkQL ini adalah akronim untuk Simple Protocol and RDF Query Language. Model data RDF ini berupa satu statement dalam bentuk triple yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Untuk mendapatkan informasi dari suatu graf, RDF dibutuhkan suatu query atau pencarian. Nah, SparkQL ini merupakan suatu bahasa query yang dapat digunakan untuk mengakses data pada web semantik. Nah, SparkQL ini juga merupakan bahasa query untuk mengambil data yang ditulis menggunakan RDF ataupun XML. Nah, SparkQL ini dapat menghubungkan antar sumber data di internet. Banyak sumber data ya di internet ini banyak tersedia interface untuk SparkQL seperti yang sangat terkenal adalah SnorQL. Nah, standar SparkQL ini mendefinisikan protokol jaringan untuk bertukar query dan bahasa untuk mengekspresikan query. Nah, SparkQL ini mengadopsi sintak SQL-like untuk mengekspresikan query-nya. Saya kira rekan-rekan sudah belajar tentang database. SQL ini adalah suatu standar yang umum sekarang untuk pencarian dan sebagainya itu ya. Baik, query SparkQL ini ya biasa yang pertama itu pasti adalah select query. Ini mengembalikan keseluruhan atau sekumpulan dari variabel yang diikat dalam pola suatu query. Yang kedua adalah construct query. Dengan construct query ini akan mengembalikan grafik RDF yang dikonstruksi oleh variabel pengganti dalam sekumpulan kerangka kerja triple tadi ya, subjek, predikat, objek tadi. Nah, kemudian ada ask query. Ask artinya bertanya ya. Ini mengembalikan boolean atau nilai kebenaran, menunjukkan apakah pola dari query cocok atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah describe query. Ini mengembalikan keseluruhan grafik RDF yang menggambarkan sumber-sumber data yang ditemukan. Kemudian, apakah fungsi dari SparkQL ini? Dengan menggunakan SparkQL, ini memungkinkan kita untuk yang pertama mengambil nilai dari suatu data yang terstruktur maupun data yang semi terstruktur. Kemudian mengembangkan data dengan melakukan query terhadap suatu relasi yang tidak diketahui. Kemudian yang berikutnya fungsinya adalah dapat melakukan query operasi join yang kompleks pada database yang berlainan secara lebih sederhana. Kemudian berikutnya fungsi SparkQL ini juga adalah mengubah suatu data RDF menjadi vocabulary yang lain. Ya, kemudian hasil dari query SparkQL ini dapat mengembalikan nilai dalam beberapa format data yang antara lain adalah bisa dalam bentuk XML, JSON, kemudian RDF dan HTML. Berikutnya fungsinya adalah juga untuk menjalankan SparkQL kita dapat menggunakan beberapa tools
dan API seperti IRQ, Pascal, RDF, query, kemudian TwinKL ya, kemudian Palette, kemudian dan Count 2. Kemudian tool tersebut memiliki API yang memampukan program untuk memanipulasi hasil query dengan berbagai aplikasi yang ada. Namun, sebagai standar kita dapat menggunakan SparkQL Result XML format, ini DAVO7 ya. Kemudian yang direkomendasikan oleh konsorsium W3C ya. Kemudian berikut adalah contoh query yang akan mengembalikan nama email dari setiap orang yang ada di dunia ya. Caranya seperti ini ya, Anda perhatikan codingnya, prefix, WAP, alamat daripada datanya, kemudian select, yang dipilih adalah nama sama emailnya, dimana persyaratannya orang di dunia ya, itu akan ditampilkan, kemudian WAP orang, nama, kemudian quote orang, emailnya. Nah, hasil query dapat berbentuk tabel ataupun bentuk RDF XML. Query dalam bentuk tabel ini disesuaikan dengan subjek, predikat, dan objeknya. Nah, hasil query tersebut seperti contoh ini ya, ada tabel di sini, ada X, ada Y dan Z. Ya. Misalnya X adalah list, tempatnya itu di PTP sampel A, dan Z-nya kosong. Nah, dari hasil itu terdapat variabel ketiga yaitu X, Y, dan Z. Nah, berikut adalah contoh sederhana dari SparkQL. Nah, misalnya datanya ini ya, ada di example, oke. Kita mengambil data book ya. Kemudian HTTP, URL, dan elemen itu kita akan mencari tentang ada nggak buku SparkQL tutorial. Nah, kemudian kita create query-nya, di mana seperti biasa select title, kita cari ada judulnya, kemudian di mana syaratnya adalah example book dan berasal dari buku 1, dan contohnya yang kita cari adalah sesuai dengan title-nya, yaitu SparkQL tutorial. Hasilnya adalah seperti berikut ya. Ya, kalau ketemu dia akan menghasilkan title-nya adalah SparkQL tutorial. Nah, ini perhatikan yang ditanyakan adalah quiz ya, datanya, query-nya, ataupun hasilnya. Nah, di sini ada rule ya, atau aturan. Pola query dalam klausa while ditentukan berdasarkan triple yang ditutup dalam tanda kurung. Setiap posisi dalam triple dapat berupa variabel atau term RDF. Kemudian term RDF ini definisikan sebagai segala hal yang dapat diekspresikan dalam sumber daya RDF, yakni referensi URI, literal ataupun simpul kosong. Referensi URI atau Uniform Resource Identifier ya, ditulis dalam tanda lebih besar lebih kecil untuk membedakan dengan literal dan variabel-variabel diawali dengan tanda tanya ya. Sembarang variabel diikatkan ke term RDF. Selama evaluasi query, format dari jawaban query didefinisikan dalam statement select. Nah, kemudian dalam kasus diinginkan jawaban yang hanya terdiri dari kata pertama yang sesuai dengan pola query yang digunakan. Tanda X itu ya. Kemudian jika menginginkan keseluruhan triple yang cocok, maka ditulis select bintang dot ini seluruhnya ya. Dan beberapa dengan query SQL dalam SparkQL tidak diperlukan klausa form karena knowledge base tidak distrukturkan menjadi tabel yang terpisah. Ini contohnya ya. Query SparkQL ini untuk mencari judul sebuah buku dari graf data yang diberikan. Query terdiri dari dua bagian, yaitu clause select, identifikasikan variabel untuk muncul dalam hasil query, dan where untuk memberikan pola graf dasar untuk dicocokkan dengan graf data. Nah, pola grafik dasar contoh ini terdiri dari pola triple tunggal dengan variabel tunggal, yaitu judul yang akan dicari ya,
di posisi objeknya. Nah, berikut contoh query yang menghasilkan semua ibu kota di Indonesia misalnya. Topiknya ABC, akan dicari di mynamespace.com. Example-nya menggunakan teknologi di sini. Select capital, ini ibu kota ya, dan ada provinsinya di mana. Where syaratnya di sini city name-nya adalah merupakan ibu kota, dan provinsi dia merupakan provinsi yang ada di Indonesia, dan kapitalnya Y, kemudian country-nya di Indonesia ya. Nah, itu materi yang kita bahas untuk saat ini. Jawaban quiz yang saya sampaikan ke depan ya, untuk mengevaluasi bahwa Anda sudah memahami materi ini, jawablah quiz pilihan ganda yang ada di tugas kelas nanti ya. Ini saya tulisnya di quizzes ya, nanti tolong hasil akhirnya di capture terus dikirim ke Google Classroom ya. Quiz hanya bisa dijawab sekali dan nilai akan dicatat sebagai tingkat pemahaman Anda mengikuti kuliah daring. Jawaban paling lambat saya terima Senin depan ya, 11 Mei 2020, jamnya sama jam 00. Ya, demikian akhir materi yang ke-11 ini. Yang ke-9 ini ya, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap semangat. Saya doakan semoga sehat semuanya bersama keluarga. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Dan saya ingatkan kembali rekan-rekan, kalau tidak penting sekali jangan keluar rumah atau keluar kos. Kemudian kalau keluar gunakan masker, kemudian datang dari aktivitas apapun ya, itu silahkan cuci tangan. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan. Selamat pagi. Terima kasih atas perhatiannya.